Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Bareng aku Ipek, calon pendidik yang siap nemenin kalian bahas hal menarik seputar remaja. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih kalian mikir kenapa remaja itu kadang emosional, nekat, tapi juga semangat mencari jati diri? Nah, kita akan mencari jawabannya bersama-sama nih. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu pakar hebat kita. Kita sambut Eni. Halo semuanya, halo. Jadi kita akan bahas pertanyaan sebelumnya dari sisi psikologi, biologi, dan yang paling penting itu kaitannya dengan pembelajaran. Nah, jadi kita akan mulai dari psikologi terlebih dahulu. Kenapa sih remaja selalu merasa galau soal jati diri mereka? Nah, hal ini tuh banyak dipertanyakan di kalangan remaja. Singkat saja, karena mereka tuh sedang berada di tahap identity versus true confusion. Jadi mereka itu sedang mencari jawaban atas pertanyaan aku ini siapa, yang membuat mereka mencapai identitas diri melalui pengalaman pribadi. Berarti wajar dong kalau mereka mencoba banyak hal. Ya, sangat wajar, karena itu adalah bagian paling penting dari proses berkembang. Nah, sekarang dari sisi biologi, remaja terkadang bersifat impulsif. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka seperti itu? Nah, karena otak mereka itu belum seimbang. Kita ibaratkan nih mobil balap yang gasnya kencang tapi remnya belum. Secara struktur sistem limbik atau pusat emosi, di mana pusat emosi inilah yang lebih dulu matang dibandingkan dengan logika mereka. Oh, jadi emosi lebih dominan ya? Ya, ditambah hormon dan dopamin yang membuat mereka itu suka terhadap tantangan. Berarti lingkungan juga penting ya? Sangat penting, karena lingkungan itu bisa membantu atau justru sebaliknya menghambat perkembangan remaja itu sendiri. Nah, ini yang menarik. Sebagai calon pendidik, kita harus bagaimana sih menghadapi remaja seperti ini? Nah, untuk hal ini kita perlu menggunakan model pembelajaran yang sesuai, misalnya inquiry dari Richard Suchman atau berpikir induktif dari Hilda Tabang. Kenapa model itu cocok? Karena model ini memberikan mereka ruang eksplorasi sesuai dengan fase remaja. Kalau dari pendekatan itu seperti apa? Untuk pendekatan yang cocok itu, kita bisa menggunakan student-centered approach. Jadi siswa itu aktif, bukan hanya mendengarkan saja. Jadi, bagaimana cara kita benar-benar menjalankan model dan pendekatan ini? Apakah ada rencana atau strategi tertentu? Untuk menjalankan pendekatan ini itu kita butuh strategi discovery learning atau diskusi kelompok. Jadi di sini siswa itu menemukan atau mencari sendiri konsepnya. Dan untuk metode itu kita bisa menggunakan metode diskusi, tanya jawab, atau eksperimen. Jadi siswa itu tidak akan hanya fokus mendengar, sehingga dengan mendengar saja itu akan membuat mereka itu merasa bosan dan lama-kelamaan akan mengantuk. Kenapa metode curang kurang efektif? Karena metode ini itu akan membuat siswa pasif dan hanya fokus untuk menghafal tanpa memahami apa yang guru sampaikan. Terakhir nih, teknik dan taktik yang dapat digunakan dalam proses itu seperti apa? Nah, taktik itu cara spesifik, misalnya cara guru bertanya atau memancing siswa itu untuk aktif. Contohnya, guru itu tidak langsung menjawab, tapi mengembalikan pertanyaan itu kepada siswa. Dan untuk taktik itu atau teknik mengajar itu sebenarnya tergantung pada guru itu sendiri, di mana guru itu memiliki ciri khas masing-masing. Ada guru yang terlihat tenang dan ada yang tegas. Jadi walaupun metodenya itu sama, tapi hasilnya berbeda karena cara penyampaiannya dan juga menyesuaikan dengan fase remaja. Wah, jadi bukan hanya apa yang diajarkan ya, tapi cara menyampaikan juga sangat penting. Jadi, remaja bukan sekedar labil, tapi sedang berkembang secara psikososial dan biologis dalam mencari jati dirinya. Sebagai calon pendidik, kita perlu memilih pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Nah, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Saya Ipek pamit undur diri. Pahami otaknya, sentuh psikologinya, dan arahkan potensinya. Sampai jumpa!